Gue akan mengulik hal-hal yang ringan dulu. Lu udah siap ya? Boleh dong, boleh banget. Oke, jadi siapa sih sebenarnya pacar lu itu? Nah, Res, selama lu berkarir ini bertahun-tahun, apa ada yang lu pengen, gue pengen lu masyarakat tuh tahu gue tuh begini sebenarnya. Yang belum pernah kayak lu udah berusaha nih untuk nunjukin, tapi somehow netizen, penonton tuh kayak nggak peka-peka dengan hal ini tuh ada nggak? Ih, bagus banget pertanyaannya, kurang ajar. Sumpah demi apapun bagus. Ada nggak tapi? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Banyak. Nah, Res, berarti kan semua orang itu pasti punya circle-nya ya. Lebih nyaman cerita sama siapa? Iya. Kalau di kasus gua paling nyaman itu cerita apa-apa sama temen SMA gua. Pokoknya apa-apa gua kembali ke temen SMA gua. Lu punya sahabat tuh yang benar-benar bisa lu percaya banget? Ada, jadi maksudnya gue punya lingkaran sahabat SMA, gue punya kampus, gue punya teman SMP, lalala. Cuman yang selalu akan ada buat gue itu si teman SMA ini. Nah, kalau lu, kan lu udah lebih lama nih dari gue di dunia ini. Dan seperti yang gue tahu, somehow dunia entertainment itu pasti akan menarik kita dari pergaulan kita yang dulu. Mau kita nggak mau kita nggak gitu ya. Nah, kalau sekarang, lu itu gimana sistemnya untuk apakah lu yang tetap nge-reach out teman-teman lu itu, teman-teman baik SMA lu, berarti kan temen SMA kan terakhir? Iya. SMA atau ya udah lu nunggu dicari kah, atau lu sekarang berarti mengitari diri lu dengan circle yang dekat tapi bukan dari SMA tapi dari orang entertain juga. Pertanyaan luar biasa lagi loh, ini makna tamanya besar banget. Berat tapi ya. Gue tuh takut dia kayak kapan nih selesainya. Enggak. Ini keren juga pertanyaannya. Jarang banget ditanyain, jadi harusnya sih orang suka ya. Gue orang yang mencari teman. Gue nggak pernah lupa jasa-jasa orang. Gue pernah stripping sinetron saat gue sekolah SMA kelas 3 menjelang UN. Sekolah gue reguler swasta biasa. Gue hampir di DO dan ada DO itu karena absen? Karena absensi. Absensi karena syuting terus. Ada namanya Kara, Mutia, sama Nadia dan Igo. 4 orang ini yang menjadi superhero gue di sekolah saat itu. Karena kalau mereka nggak ada, gue nggak lulus dan gue udah di DO. Kenapa gue ngomong kayak gini? Saat gue sinetron, gue bisa masuk sekolah itu 2 minggu sekali. Ini sekolah reguler. Sebulan artinya lu masuk cuma 2 kali 3 kali. Berarti dalam 10 kali kelas, 10 hari kelas lu cuma 1 ya? 2 atau 1. Oke. Iya. Karena kan sebulan gue cuma masuk. Itu kelas 3 SMA, Ren? 3 SMA. Gimana gue nggak dicari guru-guru, gimana gue nggak diancam DO, sedangkan gue mau UN malah kayak gitu absensinya. Dan 4 orang ini yang luar biasa. Gue masuk nih. Apa nih gue tinggal nama, absen, kelas, tanda tangan. Gila. Kasih ke bu ini ada di kantor, kasih ke ini ada di... Mereka ngerjain semua PR dan ulangan harian gua saat gua nggak masuk, saat gua tidak sekolah, saat gua lagi syuting. Yang dimana gue sendiri nggak tahu PR gue udah bertumpuk betapa banyak, ulangan harian gue nanti pelajaran apa aja. Mereka superhero gue ngasih, gue terima. Gue nggak bisa bilang terima kasih saat itu. Karena gue tau terima kasih ini tidak akan cukup untuk jasa mereka. Gue ambil, gue balik badan, gue jalan ke kantor. Gue nangis. Mereka nggak tahu. Gue nangis, cuma kayak ngerasa gila. Kok bisa sih? Gue dapet temen yang kayak gini. Iya. Gue bukan saudara lo. Iya. Kita nggak kenal dari kecil lo. Iya. Kita nggak serumah lo. Kita nggak sedarah. Kok lu masih seperduli ini sama gue? Dan gue gak pernah lupa sama mereka sampai detik ini. Gue terus keep in touch sama mereka. Kalau gue punya waktu luang, ngumpul yuk, gue kangen. Semua, gak cuma mereka yang berempat doang, kayak teman-teman rumah gue. Bahkan, fun fact-nya, asisten gue yang sekarang, gue gak pernah menganggap dia sebagai asisten. Dia adalah teman kecil gue. Gitu. Jadi kayak gini. Mas siapa namanya? Mas Tovan. Dia tuh teman kecil gue, bedanya cuma setahun. Mas Tovan. Kita ketemu tiap hari. Iya. Jadi gue selalu selagi gue masih bisa ngebantu, gue akan coba membantu. Kayak doi kan lagi gak punya kerjaan, ikut gue. Ayo. Jadi gue pun merasakan itu dengan adanya asisten atau yang pokoknya istilahnya figur yang nemenin kita kemana-mana. Somehow kita merasa lebih secure aja. Lebih kayak, oh gue yakin nih gue bisa menaklukkan pekerjaan gue pada hari ini. Karena ada orang di belakang gue nih yang nemenin gitu ya. Gue setuju sama itu. Dan mungkin gini, karena basicnya gue itu berawal dari orang yang susah lah, nol lah. Gue nggak pernah gengsi untuk bilang gue bukan anak siapa-siapa. Gue nol banget, kosong, nol besar. Terus meniti karir, kerja keras, berdoa yang rajin sampai gue ada di titik yang sekarang. Walaupun gue tetap bersyukur tapi gue belum puas.
banyak hal yang sudah berubah dari hidup gue. Nah mungkin karena juga faktor lingkungan gue, rumah gue kan di Condet, Jakarta Timur, itu juga bukan tempat yang elit, bukan daerah yang permukiman yang padat penduduk gitu. Nah yang dimana mayoritasnya adalah menengah ke bawah gitu, dan teman-teman gue di rumah pun ya sama gitu, maksudnya senasib kayak gue waktu masih jadi nol. Yang gue terharu adalah saat gue udah di titik yang sekarang, banyak sekali kayak teman-teman lama gue yang ngechat kayak gimana kabar, butuh supir gak, gimana kabar, butuh asisten gak, gimana kabar, bahkan butuh bukan kebun gak, kayak ngebahasin kayak gitu, karena mereka butuh kerjaan. Tuh gue sedih saat kayak dulu kita nongkrong bareng, main bareng, sekolah bareng, terus memang kita nggak pernah tahu nasib orang beda-beda. Iya, gitu. Setuju. Dan gue sedihnya kayak, ya Allah, lu teman gue dulu nongkrong, lu sekarang nggak punya kerjaan. Gue pengen bantu tapi nggak tahu apa gitu. Karena driver gue belum butuh, gue masih bisa nyetir sendiri. Asisten gue udah ada Taufan, itu udah lebih dari cukup gitu. Bahkan di rumah dia juga bantu-bantu. Jujur, gue pengen kayak mempekerjakan banyak orang kepercayaan gue gitu. Mungkin ntar di rumah gue, insya Allah gue akan beli rumah lebih gede lagi, butuh banyak karyawan, atau gue nanti punya kantor itu gue lebih besar, atau mungkin nanti apapun itulah gitu. Menikah mungkin ya, iya, tapi masih jauh lah. Tapi atau jangan. Gue punya perusahaan, bukan perusahaan, apa sih? Usaha kopi yang banyak, gue butuh karyawan, nanti gue akan pekerjakan orang-orang tersebut gitu. Itu sih impian gue, makanya gue berdoa banget Menciptakan lapangan kerja baru ya. Iya. Gue setuju. Nah, tapi yang bisa ditarik adalah bahwa saat Andres, gua atau teman-teman yang lain mendapatkan rezeki lebih atau dapat kayak istilahnya dapat keberuntungan lah. Kalau gua itu selalu melihatnya di saat orang lain nggak seberuntung gua, berarti keberuntungannya mereka itu akan datang dari gua. Ngerti nggak? Jadi gua dikasih lebih supaya bantu mereka. Gua bisa begitu, ya. Cuman mungkin waktunya Andres bukan sekarang karena dia masih mau memperlebar dulu bidang lapangannya dia, baru dia bisa me-reach out teman-teman di sana yang mencari pekerjaan. Yes. Tapi Res, kalau lu melihat persinetronan Indonesia ya, dengan angka yang sekarang kan kayak belakangan ini tuh kayak happening banget kan, kayak Ikatan Cinta dan lain-lain. Menurut lu nggak bisa dipungkiri, gua itu melihat Andres itu pasti berjalan dengan wacana siapa perempuan yang ada di sampingnya, ngerti nggak? Oke. Misal love interest atau ya sebatas perandai-andaian dari masyarakat gitu ya. Bener. Nah, gua nggak akan bahas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Gua nggak akan bahas kayak siapa sih tandeman lu gitu, enggak. Cuman pertanyaan gua adalah sebenarnya tipe lu itu apa? Kriteria cewek? Iya. Gua nggak ngomong fisik. Sifatnya yang lu cari. Kualitinya. Smart iya, terus juga lemah lembut, itu perempuan harus lemah lembut. Terus juga nggak boleh dia itu alpha. Oke. Nggak boleh karena bukan gua ingin ngerasa memimpin suatu hubungan superior gitu ya. Iya, bukan, tapi memang seharusnya gua tahu hakikatnya gua dilahirkan sebagai laki-laki, sebagai pemimpin, bukan untuk dipimpin. Gitu. Gua harus memimpin. Kenapa gue suka cewek smart? Nggak tahu kenapa gue tuh sering banget jatuh cinta sama kecerdasan seseorang ketimbang fisiknya. Cara pikirnya dia ya. Itu dia. Dan gue sempat ini menarik. Gue tuh sempat kayak obses banget punya pacar tuh bule. Karena kan mereka tuh open mind, terus juga culture-nya beda, cara berpikirnya juga beda. Sempat obses banget, cuman memang banyak hal ya. Contoh kayak religion aja udah pasti beda tuh. Iya. Gitu. Faktor, sedangkan nyokap gue agak agamis, jadi agak berat nih gitu untuk gue bisa mewujudkan obsesi gue tadi. Fantasi itu ya? Fantasi tersebut. Berarti sebenarnya kesimpulannya adalah harus mencari cewek bule yang muslim sebenarnya. Iya, mungkin dari Timur Tengah. Banyak loh, banyak ya? Cewek-cewek Turki, itu mantep. Ntar gue belajar bahasa Inggris dulu deh. Nah, semoga Andres bisa menemukan ya. Amin. Pasangan yang walaupun itu bukan priority saat ini ya. Betul. Sejujurnya mencari cinta bukan priority gue saat ini. Gue lebih pengen karir gue bagus dulu deh. Betul. Karena kita akan bisa mencintai seseorang tuh lebih serius dan lebih dalam saat kita tuh sudah bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, itu tadi teman-teman pembicaraan aku yang super panjang bersama Andres. Andres ini kalau sekarang ya, gue itu lebih sedikit kenal sama teman-teman yang di dunia entertainment tuh yang cowok yang sebaya. Karena emang kan lebih banyak perempuan kan di dunia entertainment ini.
Nah, gue tuh baru ketemu beberapa yang cowok yang nyambung sama gue dan salah satunya Andres ini. Jadi gue bersyukur di sini tuh bukan kalian doang yang dapat informasi. Aku juga dapat informasi banyak gitu. Aku harap teman-teman tuh bisa mengambil makna yang penting dari kehidupan Andres dan dari cerita yang tadi dia sampaikan untuk teman-teman yang belum pernah tahu. Tapi aku yakin di sini tuh semua adalah pecinta Andres yang setia. Jadi udah tahu cerita-cerita ini sebelumnya. Apa sih nama fanbase lu? Andrezers. Nah, aku harap omongan kali ini tuh bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin bermimpi juga. Kalian mungkin anak bocah di luar sana yang pengen jadi host juga kayak Andres, atau pengen main film, atau kalian ngeliat sinetron Ikatan Cinta atau Putri untuk Pangeran, kalian berandai-andai bisa nggak sih gue ada di sana? Jawabannya bisa. Bisa. Tapi kalian harus berusaha. Dan itu tadi, gue belum highlight. Gue tuh tadi baru nge-add WA-nya Andres. Karena by the way dia belum follow back gua. Wow, jadi kalau gua DM pasti nggak akan masuk. Waduh. Jadi gua WhatsApp ya. Tadi gua langsung minta nomor, terus gua ngeliat di statusnya itu ada ayat Quran. Apa sih artinya itu, Res? La haula wala quwata illa billah. Itu artinya apa? Artinya cukuplah Allah sebagai kurang lebih ya. Ini gua nggak bisa bukan word to word ya. Iya, bukan word to word. Ini garis besar. Cukuplah Allah sebagai pelindung yang mencukupi hidup gua. Gue gak butuh yang lain kecuali Allah. Jadi kayak dia lah satu-satunya kan? Iya. Keren aja. Kayak nice gitu loh, jarang loh orang masih kayak inget Tuhan di zaman sekarang. Iya. Tadinya sempat gue taruh juga tuh di bio gue la haula wala quwata illa billah itu. Cuman sekarang jadi PP endorse. Bukan. Link in bio. Enggak, takutnya dibilang ria atau terlalu kayak ngesok ya. Ngesok banget tuh, so agamis banget gitu. Sedangkan lo aja masih yang kayak gini. Ya udah. Cukuplah mungkin di WhatsApp aja yang lebih private ya. Oke. Nah itu tadi teman-teman, terima kasih semuanya sudah menonton. Terima kasih juga sama Andres. Thank you juga buat Andres yang udah nyetir 40 menit. Thank you Mark. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian sehat terus, salam kebajikan, salam sehat, salam olahraga, dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam tuh.